Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Buruh yang jatuh hari ini. Prabowo mendoakan agar seluruh pekerja dapat semakin erat bersatu dan sejahtera. Prabowo juga mengajak seluruh rakyat termasuk buruh untuk turut serta membangun masa depan gemilang dengan mewujudkan Indonesia Emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saya, Prabowo Subianto, mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2024. Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak, bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya. Agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia Emas yang lebih hebat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om, Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan akan mendukung penuh program Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Partai Buruh pun tengah mengkaji rencana deklarasi resmi dukungan untuk Prabowo Gibran. Ribuan buruh berdatangan ke Stadion Madia, Senayan, Jakarta dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini. Berbagai elemen buruh dan warga oranye khas Partai Buruh mewarnai peringatan hari ini. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memanfaatkan momen May Day dalam menyatakan dukungannya untuk pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Gibran. Kami berharap pada pemerintah, termasuk pemerintahan yang sekarang terpilih insya Allah ke depan, bisa memperhatikan bahwa klaster ketenaga kerjaan, tidak semua ya, tentang investasi kami setuju, tentang UMKM kami setuju. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kami setuju tentang investasi. Oleh karena itu yang kami minta adalah tentang keseimbangan, di mana hak-hak buruh, kesejahteraan buruh tetap harus menjadi prioritas penyeimbang bagi pemerintah. Tentu kami berkepentingan untuk menyampaikan itu di perayaan May Day. Sebelumnya dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo Gibran memiliki sejumlah janji kepada elemen buruh. Selain kesejahteraan, Prabowo Gibran juga mengkampanyekan peningkatan kapasitas buruh melalui pendidikan. Penyediaan beasiswa bagi putra-putri buruh dan meningkatkan daya beli buruh menjadi sejumlah hal yang dikampanyekan Prabowo Gibran. Janji tersebut tersirat dalam Asta Cita poin keempat. Kini menarik untuk dinanti. Akan seperti apa realisasi janji kampanye Prabowo Gibran untuk buruh di saat dukungan penuh telah mereka berikan. Tim Liputan PTV. Untuk mengulas dukungan yang diberikan Partai Buruh untuk Prabowo Gibran, sudah bergabung Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra, dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Karena ini Hari Buruh, jadi saya akan ke Pak Said terlebih dahulu. Pak Said, mengapa memilih momentum May Day untuk menyatakan dukungan terhadap program Prabowo Gibran? Ya, yang pertama, bagi buruh Indonesia dan Partai Buruh, pemilihan presiden dan wakil presiden sudah selesai dengan telah usainya sidang di sengketa Mahkamah Konstitusi. Itulah jalan konstitusional yang telah kita pilih untuk mengakhiri kalau memang ada perbedaan terhadap hasil daripada Pilpres maupun Pileg. Karena itu kami berpendapat Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober nanti setelah dilantik adalah Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya adalah Bapak Gibran Rakabuming. Tentu program-program yang berpihak kepada buruh untuk menjaga keseimbangan ya, antara kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh harus didukung. Misal yang kami tahu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu,
Pak Prabowo itu selalu mengatakan bahwa harus dihapus sistem kerja outsourcing karena tidak ada perlindungan buruh, sehingga kami mendukung. Sejalan dengan isu May Day pada tahun ini adalah hostum. Host artinya hapus outsourcing. Dan juga dalam beberapa kampanye Pak Prabowo di beberapa tempat menyampaikan tentang bagaimana mendapatkan upah layak berdasarkan produktivitas. Ya tentu itu betul kan. Itulah yang dilakukan oleh buruh, yaitu menuju pada upah layak, bukan upah murah, berbasis produktivitas dan upgrade skill, meningkatkan kemampuan keterampilan dari para pekerja. Dan yang paling penting, Pak Prabowo ini dari beberapa kesempatan yang diamati oleh Partai Buruh, itu tentang makan siang dan minum susu. Saya tahu benar itu revolusi putih. Itu cita-cita Pak Prabowo 20 tahun yang lalu bersama Pak Hasim, adik beliau. Bagaimana ingin meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sehingga mempunyai otak hipofisis, otak kecil yang sehat, yang kuat, yang kemudian dia mempunyai postur tubuh yang baik, otak yang cerdas. Itu kan bagi kami kaum buruh, pendidikan yang di atas SD, SMP sekarang masih banyak di angkatan kerja, di para pekerja maksud saya, itu bisa di-upgrade. Nah, program-program semacam itulah tentu kami mendukung daripada program Bapak Prabowo Subianto. Dan yang terakhir, tentu kami akan menyampaikan juga bahwa tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan, masih punya persoalan yang serius. Sistem kerja outsourcing yang seumur hidup, karyawan kontrak yang tidak ada periode, upah murah, pesangon murah, PHK dipermudah. Kami berharap khusus klaster tenaga kerja di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Presiden Prabowo bisa mengeluarkan Perpu, yaitu untuk mempercepat terjadinya klaster ketenaga kerjaan dikeluarkan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kira-kira itu yang kami maksud. Saya ingin konfirmasi, jadi yang didukung ini untuk saat ini oleh Partai Buruh adalah programnya, Pak Said. Karena saya mendengar tadi juga Anda sempat mengatakan pada saat di aksi massa tersebut, dalam waktu dekat juga akan mengkaji deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Tentu kalau kami mendukung program, ya mendukung presidennya. Sekali lagi Presiden Republik Indonesia menurut buruh Indonesia dan Partai Buruh, nanti setelah Pak Jokowi tentu menyelesaikan tugasnya pada bulan Oktober 2024, ketetapan KPU adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Kami mendukung. Baik, Pak Habib, bagaimana Partai Gerindra dan Presiden terpilih menanggapi penambahan adanya dukungan dari Partai Buruh terhadap program Prabowo Gibran? Ya, alhamdulillah ya, kami sangat bersyukur dengan pernyataan teman-teman Partai Buruh hari ini ya, dan juga sebelum-sebelumnya, bahwa memang kita tahu banget ya komitmen teman-teman Partai Buruh, pimpinan Partai Buruh terutama sama lah kurang lebih dengan cita-cita perjuangan kami. Karena ini kan seperti CLBK lah, cinta lama bertemu kembali antara kami dengan teman-teman yang sekarang ada di Partai Buruh. Kami ada hari ini, Pak Prabowo ada hari ini, ya bisa terpilih dan dinyatakan menjadi presiden terpilih juga atas andil perjuangan teman-teman yang sekarang ada di Partai Buruh. Ya, dari dahulu kita banyak sekali yang sama-sama kita perjuangkan dan teman-teman ikut berkontribusi, ya, sehingga untuk pemilu 2024 ini Pak Prabowo bisa memenangkan Pilpres. Sekarang menjadi kewajiban kami, ya, adalah bagaimana mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk diantaranya elemen yang sangat penting adalah kawan-kawan buruh ini, karena kan memang di setiap negara elemen terbesar dalam masyarakat tentu adalah kelas pekerja, kaum buruh, dan itu tentu menjadi concern banyak sekali, bahkan di Asta Cita Pak Prabowo mulai dari visi, misi, program, semuanya itu sangat relevan dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk teman-teman buruh. Ya. Kalau tadi misalnya soal
program Pak Prabowo bagaimana makan siang dan susu gratis untuk anak, ya. Tentu kalau yang paling juga merasakan manfaatnya adalah kawan-kawan buruh, karena salah satu elemen pengeluaran terbesar teman-teman ini adalah bagaimana untuk mencukupi gizi anak-anak mereka, anak-anak kawan-kawan ini. Kalau sudah di cover negara, ya, makanan bergizi, kemudian juga susu, ya, kemudian transportasi lebih baik, kemudian juga banyak hal, ya, fasilitas-fasilitas yang disampaikan dalam kampanye tersebut, otomatis ya teman-teman buruh bisa merasakan peningkatan kesejahteraan. Nah, ini yang penting, ya. Tambah lagi, ya, hal-hal yang khusus terkait persoalan buruh. Sebenarnya dalam konteks garis besar kita sangat sepakat penghapusan outsourcing, ya. Itu sebetulnya komitmen kita nggak bergeser, ya. Cuma bagaimana dalam teknisnya kita menyelesaikan zero outsourcing itu yang nanti kita bisa sama-sama bicarakan, ya. Karena inilah sekarang ini kan semangatnya semangat gotong royong. Jadi teman-teman Partai Buruh sebagai entitas politik sudah menunjukkan cara berpolitik yang sangat elegan menurut kami, ya. Baik. Tidak sekedar asal tolak, tidak asal tuntut, tidak asal minta program dikabulkan, tidak, tapi justru ingin bergabung, mendukung pemerintahan dan sama-sama ikut membantu, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan bersama. Ini yang menurut saya sangat positif sekali, ya. Kami dapat hari ini pernyataan dari Partai Buruh. Ya, perlu diingat, ya, Partai Buruh adalah satu-satunya partai yang secara secara berani, ya, menerima mewakili buruh. Perwakilan yang paling signifikan dari kaum buruh, ya. Nah, ini sangat-sangat signifikan menurut kami, ya. Pernyataan dari teman-teman Partai Buruh hari ini, dan kami akan sangat menghargai dan sangat berterima kasih. Baik. Ya, Pak Indra, tadi ada beberapa hal yang sudah disebutkan juga oleh Pak Habib. Beberapa program Prabowo Gibran yang menyasar kaum buruh diantaranya disebutkan adalah meningkatkan daya beli buruh, kemudian juga menyediakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Kalau dari PKS sendiri melihatnya terutama di momentum Hari Buruh ini, ya, apa yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya? Ya, pertama selamat Hari Buruh, buruh Indonesia, buruh secara internasional. Ya, tentu momentum May Day bukan sekedar acara peringatan bahwasanya Hari Buruh, tapi ini juga momentum untuk mengevaluasi dan membuat roadmap langkah buruh Indonesia dalam khususnya ini. Saya dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran nanti ke depan, tentu kita sama-sama sudah mendengar putusan KPU, MK dan seterusnya. Cuman dalam konteks May Day ini tentu ada sebuah harapan. Kami tentu di PKS mungkin agak berbeda melihat apa yang tadi disampaikan oleh Bung Iqbal ataupun Bung Habib. Yang pertama adalah program yang coba digulirkan oleh Prabowo Gibran dalam banyak forum disampaikan adalah satu kata kuncinya dalam melanjutkan kerja-kerja dan program Bapak Joko Widodo. Ini menurut saya catatan penting, kita bertolak dari situ dulu. Jadi mendukung tidak mendukung itu bab lain lah, nanti Majelis Syuro PKS yang akan memutuskan. Tapi konsistensi PKS dalam banyak hal itu akan selalu kami hadirkan dan perhatikan. Karena kita tahu buruh Indonesia yang jumlahnya 139 juta itu ada entitas yang sangat besar. Entitas yang harus mendapatkan porsi perhatian yang signifikan dari negeri ini. Dan bagi PKS membela, melindungi, dan memperjuangkan aspirasi buruh Indonesia adalah perjuangan ideologis buat kami. Kami akan selalu, dan itu selalu kami perlihatkan dalam berbagai momen, ya. Nah, dalam konteks hari ini, kita lihat berbagai isu, tentu satu hal yang kita lihat menjadi isu sentralnya adalah Omnibus Law Cipta Kerja. Pertanyaan kita nanti ke depan adalah, apakah Pak Prabowo akan terus melanjutkan nilai-nilai, konsepsi, dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini? Kami tidak mendengar itu dalam banyak forum. Yang ada adalah platform yang besarnya adalah meneruskan program pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau memang ini menjadi entry point, tentu sangat kami sayangkan, ya. Karena kami menilai di Omnibus Law Cipta Kerja, di sini banyak persoalan, pelemahan, diskriminasi, dan ketidakadilan terhadap buruh Indonesia.
Dan lagi-lagi kami konsisten PKS. Sebelum pemilu, setelah pemilu, dan seterusnya akan terus kami suarakan di sini. Karena ini sangat fundamental. Di sana ada karpet merah untuk tenaga kerja asing misalnya. Di Omnibus Law juga ada dipermudahnya pemutusan hubungan kerja. Di Omnibus Law direndahkannya, di portingnya nilai kompensasi pesangon secara signifikan. Di Omnibus Law juga diperluas atau dipermudah pekerja outsourcing, karyawan kontrak, dan juga berbagai hal ya, upah murah dan sebagainya. Nah, poin-poin besar ini yang akan menjadi ukuran bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Kalau tadi Bung Habib bilang katanya mereka menolak Omnibus Law, menolak zero outsourcing, tapi realitas kita melihat ada dua catatan. Pertama, di paripurna Gerindra mendukung Omnibus Law Cipta Kerja dan PKS jelas konsisten menolak Cipta Kerja. Dan yang paling penting dari ini semua adalah bagaimana Prabowo nanti ke depan, apakah benar meneruskan program Joko Widodo atau mengkoreksi? Ini sebenarnya akan menjadi titik penentu. Kalau memang ada komitmen, tadi ya saya mengapresiasi kalau Prabowo menyampaikan selamat Hari Buruh, menurut saya itu satu yang penting. Tapi yang dibutuhkan buruh bukan sekedar selamat. Yang dibutuhkan buruh ya apalagi misalnya makan gratis, jauh daripada itu. Yang dibutuhkan buruh adalah keadilan. Jangan sampai anak negeri menjadi budak di negeri sendiri dengan hadirnya para tenaga kerja asing yang diberi karpet merah begitu luas. Jangan sampai pesangon menjadi begitu kecil sehingga orang setelah di PHK miskin dan termiskinkan. Jangan sampai orang mudah sekali di PHK. Dulu perlu dicatat ya, Undang-Undang Nomor 13 ada 13 pintu PHK. Sekarang ada 25 jenis atau pintu PHK. Bahkan ada 2 pasal karet yang menyebabkan semua keadaan bisa orang ter-PHK. Secara subjektif. Jadi menurut saya ini sangat berbahaya. Belum lagi kita tadi bicara tentang politik upah murah ya. Hilangnya upah sektoral, PKWT yang diperluas, diperpanjang, outsourcing yang tanpa batas, terus dilemahkannya eksistensi serikat pekerja, serikat buruh. Ini menurut saya sangat-sangat mendasar. Ya, jadi kalau bagaimana kita berharap pada Prabowo kalau dia ternyata mendukung konsep Jokowi misalnya. Kalau Prabowo sebaliknya benar-benar punya komitmen dalam penyampaiannya tadi selamat Hari Buruh diimplementasikan dalam bentuk bagaimana buruh dijadikan entitas penting dan dipentingkan di negeri ini, maka koreksi Omnibus Law Cipta Kerja, koreksi klaster ketenagakerjaan yang berbagai hal yang tadi sudah disebutkan, 8 jenis kelemahan buruh Indonesia. Jadi tentu sekarang harusnya kadonya adalah misalnya Prabowo menyatakan selamat Hari Buruh, maka saya akan koreksi nanti ketika saya setelah dilantik, saya akan koreksi Omnibus Law yang membela dan memberi keadilan pada buruh Indonesia. Itu sebenarnya yang paling penting ditunggu, bukan ya sekedar ya makanan gratis sih senang-senang saja, tapi jauh daripada itu. Kalau gratis satu orang ter-PHK, kalau gratis pesangon yang murah, kalau gratis TKA, makan gratis satu TKA di karpet merah, ya apa gunanya itu? Jadi ini yang lebih substantif dibandingkan gimmick-gimmick yang menurut saya tidak substantif. Ya, saya ingin minta tanggapan dari Pak Said. Ya, Pak Said, seberapa optimistis Anda kemudian bahwa kemudian tuntutan utama buruh hari ini mencabut Omnibus Law dan juga menghapus outsourcing bisa diwujudkan oleh Prabowo Gibran? Sikap partai dan buruh Indonesia tadi udah jelas ya, nggak usah dipolitisasi oleh Indra. Sikapnya jelas. Kita pun berusaha nanti untuk meyakinkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto agar klaster ketenagakerjaan, kan saya tadi udah bilang, klaster ketenagakerjaan dicabut dari Omnibus Law Cipta Kerja. Ya kebetulan saya selain pemimpin Presiden Partai Buruh, saya itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Boleh diperiksa track recordnya gitu, jadi nggak usah diajarin. Tapi kita masih diulang kembali, tapi nggak usah diajarin. Saya udah jelas sikapnya bahwa kita yakinkan kepada Bapak Prabowo klaster ketenagakerjaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang ke-8 ada gugatannya Partai Buruh dan KSPI dan KSPSI Ligani itu semua poin yang kita harapkan Mahkamah Konstitusi nanti membuka jalan sehingga pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini dia bisa mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dengan adanya
keputusan MK ya yang sedang kami gugat. Jadi kami nggak usah diajarin hal itu. Tapi diingatkan kembali, kami senang saja ya. Jadi seolah-olah jangan bahwa serikat-serikat buruh itu tidak berbuat. Kalau Anda nggak pernah memimpin serikat buruh, memang enak aja ngomongnya. Tapi kalau kita pimpin serikat buruh, betapa sulitnya untuk mewujudkan itu. Nah, saya berkeyakinan, saya kebetulan ya boleh dikatakan diberikan kesempatan mengenal Pak Prabowo 10 tahun itu Bang Habib tahu benar. Keberpihakan Pak Prabowo untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha itu menjadi salah satu cita-cita beliau. Revolusi putih itu tentang minum susu itu 20 tahun yang lalu beliau cerita bersama Pak Hasim adiknya. Bagaimana ingin mewujudkan anak Indonesia yang cerdas ya, yang bisa mempunyai pemikiran yang bagus. Nah, cita-cita beliau juga tentang bagaimana agar buruh itu menjadi sejahtera. Itu ada dalam benaknya, sepengetahuan saya ya. Oleh karena itu saya berkeyakinan ada kesempatan dan peluang. Saya bukan orang yang pesimis seperti Bu Inka. Saya orang yang optimis. Jalan untuk memberi kesempatan pada pemerintahan baru itu harus kita kasih. Ya, saya nggak punya kepentingan apapun kok. Tetap kita menggugatkan. Kita tidak hanya berhenti di kata-kata seperti partai politik. Kami bertindak. Tidak berhenti di kata-kata. KSPI, KSPSI, Gani, bahkan partai buruh di dalam konstitusi partainya itu nomor 1 adalah menghapus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan klaster petani. Cuma karena saya pernah ya diberi kesempatan mengenal dekat sekali dengan Pak Prabowo, saya berkeyakinan, saya orangnya optimis. Sebagai Presiden Partai Buruh dan Presiden KSPI, saya termasuk orang yang optimis. Pak Prabowo akan menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Beliau ingin pengusaha itu kuat, bahkan target pertumbuhan ekonominya kalau saya nggak salah ingat ya 7%. Itu nggak mungkin tanpa konsumsi. Penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi itu daya beli buruh. Daya beli buruh salah satunya adalah upah yang layak. Daya beli buruh salah satunya adalah meningkatkan sistem jaminan sosial. Nah, ide-ide gagasan itu saya dapat langsung dari Pak Prabowo karena saya diberi kesempatan mengenal ya selama 10 tahun. Jadi kalau ditanya sebagai Presiden Partai Buruh, pemimpin buruh, saya optimis. Peluang untuk kepemimpinan Presiden terpilih ini menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha ada. Kalau tentang Omnibus Law nggak usah diajarin. Oke. Ya, Pak Habib saya ingin lebih dari apa yang dijelaskan Bu Indra. Baik, ya Pak Habib saya ingin minta tanggapan Anda atas apa yang disampaikan Pak Indra dan Pak Said tadi. Tadi Pak Indra menyebutkan salah satunya bagaimana kemudian komitmen dari Koalisi Indonesia Maju untuk memperbaiki Omnibus Law di parlemen nanti. Saya perlu sampaikan dulu pertama bahwa program makan siang gratis dan susu untuk setiap anak Indonesia itu bukan gimmick. Itu program yang strategis bahkan ideologis menurut saya. Bagaimana kita menyelesaikan hal terpenting ya, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia ya. Nah, kemudian soal komitmen komitmen Pak Prabowo terhadap kaum buruh, saya pikir kita persilahkan nanti kaum buruh sendiri yang menilai ya. Apakah Pak Prabowo sosok yang anti kaum buruh? Apakah Pak Prabowo sosok yang tidak memperjuangkan kaum buruh? Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Yang jelas ya, dalam konteks kepemimpinan beliau ingin seluruh elemen bangsa kita ya mengalami kemajuan, mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Di mana elemen terbesar dari Indonesia Emas adalah kaum buruh. Jadi kalau kami tidak dalam posisi untuk mengkotak-kotakan, kalau mau pro buruh harus begini ya. Kita selesaikan masalah secara integral, semua masalah. Dalam konteks kepemimpinan kita nggak bisa sektoral, hanya satu masalah kita, yang ini harus diakomodir, yang lain harus dikesampingkan. Tidak bisa seperti itu, ya.
Karena betul kata Bung Iqbal, semua hal itu kan saling berkaitan. Kalau ingin meningkatkan pertumbuhan, tentu konsumsi harus naik. Dan konsumsi itu dari mana? Ya, pasti dari kaum buruh, karena jumlah terbesar adalah kaum buruh. Nah, tapi kami tentu mendengarkan semua aspirasi dari Bung Iqbal, aspirasi dari teman-teman PKS, ya, dari Bung Indra dan kawan-kawan. Tentu kami akan mendengar, ya, dan tentu juga akan menanggapi dalam konteks semangat, ya, merangkul, ya, apa sih yang digalaukan, menjadi kegalauan kawan-kawan, ya, sehingga itu pun akan menjadi pertimbangan kami, ya, dalam menjalankan roda pemerintahan di kepemimpinan Pak Prabowo. Mungkin itu, Mbak. Mohon izin, Mbak, Pak Prabowo terbuka tentunya, ya. Ya, Pak Prabowo terbuka, termasuk dengan tuntutan dari Pak Said Iqbal. Pak Habib. Baik, Pak Habib, sepertinya sudah harus ada agenda lain. Pak Indra, apakah ada yang ingin ditanggapi kembali? Iya, jadi yang pertama, ya saya tentu tidak mengajarkan Bung Iqbal. Bung Iqbal tentu dengan rekam jejak sudah jauh. Cuman satu hal, ya, kita kan bicara itu lihat rekam jejak, lihat konsepsi dan pernyataan. Saya juga surprise, seperti Bung Iqbal lebih tepat posisi Bung Habib malam ini sebagai juru bicara Prabowo dibandingkan juru bicaranya Partai Buruh, karena begitu luar biasa mendukung Prabowo. Tapi itu kan pilihan-pilihan politik, silakan. Tapi cuma pada posisi yang perlu mengingatkan, apapun latar belakang kita punya tata nilai dan konsistensi harus diperlihatkan. Saya sebenarnya apresiasi sebelumnya waktu masa-masa kampanye, Bung Iqbal tetap banyak mengingatkan Prabowo, mengkritik bahkan menyerang. Tapi ini menarik, hari ini justru seolah-olah hal itu terlupakan. Tapi itu lagi-lagi itu pilihan, silakan aja Bung Iqbal bersikap memilih, itu punya ikhtiar masing-masing. Tapi bagi PKS, mengkoreksi, mengingatkan itu menjadi hal yang penting. Karena hal yang mendasar begitu nampak depan mata. Nggak bisa kita bilang, ini menyeluruh, atau tadi Bung Habib saya sudah meninggalkan tempat bicara, ya. Bicara integral, cuman kan ini, pernyataan itu terkonfirmasi dari norma. Bagaimana Prabowo mendukung Omnibus Law ketika ketika paripurna? Terlihat ketika pilihan Gerindra. Jadi Prabowo mendukung Omnibus Law itu sejak dari awal. Lagi-lagi terkonfirmasi dalam rapat paripurna. Bagaimana Prabowo mendukung Omnibus Law? Terkonfirmasi dalam kampanye-kampanyenya. Kampanye akan melanjutkan program Joko Widodo. Makanya tadi saya katakan, kalau memang ada konsep membela buruh, dan saya katakan, ini kita kacamatanya konstitusi saja lah, berkeadilan saja. Nggak perlu harus heavy-nya ke kanan atau ke kiri. Tapi ada norma yang bisa mudah dicerna. Makanya harusnya kalau memang Prabowo concern terhadap keadilan, dalam ini konteks buruh Indonesia misalnya, maka harus ada pernyataan yang empiris, yang jelas, apa konsep dia ketika nanti terpilih, setelah dilantik, misalnya mengkoreksi Omnibus Law. Saya tidak mendengar itu. Dan saya sih merasa begini loh, ya. Kalau Bung Iqbal mendukung Prabowo lalu mengingatkan, ya mudah-mudahan niat baik tercapai. Tapi saya agak ragu dengan realitas. Tentu kita bicara, kalau kita pengen koreksi ke depan, kita harus lihat rekam jejak sebelumnya. Kita harus lihat bagaimana pilihan-pilihan sikap sebelumnya. Pilihan-pilihan sebelumnya, Prabowo itu lagi-lagi saya katakan mendukung Omnibus Law. Pilihan-pilihan sebelumnya sikap Prabowo itu melanjutkan program Jokowi. Maka kalau itu benar, maka jangan berharap buruh Indonesia, demo yang begitu melelahkan, meletihkan, dan berbagai ikhtiar yang dilakukan Mahkamah Konstitusi segala macam, itu tidak akan punya nilai yang signifikan dibandingkan dengan pilihan dari seorang presiden, misalnya melakukan legislative review kepada DPR atau melakukan executive review, menerbitkan perpu, batalkan, cabut Omnibus Law. Itu sikap PKS. Kalau Partai Buruh sudah berubah, ya silakan. Bagi kami adalah kami mendesak Prabowo, mendesak Jokowi terbitkan, batalkan Omnibus Law, terbitkan perpu Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, kita nantikan. Baik, kita nantikan nantinya realisasi atau wujud konkret dari janji dan program Prabowo Gibran untuk kaum buruh. Terima kasih Pak Said, Pak Indra sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Sehat selalu.